Welcome back to my channel. Oke, sedulur semua. Kisah kali ini itu aku akan mengangkat kisah yang lagi viral trending di Twitter yang dipublikasikan oleh Bang Zero Point dengan narasumber yang kita samarkan yang bernama Nadia. Jadi Nadia ini menceritakan kisah ini ya dengan Bang Zero Point ya. Jadi tuh kisah ini tuh dia menceritakan dia itu memiliki keluarga dengan 4 anggota keluarga. Yang pertama bapak, ibu, Nadia, dan juga kakaknya yang bernama Yoga ya. Namanya di sini tuh nama tokohnya kita samarkan, nama aslinya kita sama sekali nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi keluarga itu keluarga yang sangat harmonis ya pada saat itu keluarga yang harmonis, dan bapaknya itu memiliki usaha di bidang toko kelontong gitulah, toko kelontongan gitu deh pokoknya. Dan tokonya itu lumayan pesat ya, lumayan maju, mulai banyak cabang-cabangnya deh gitu deh bapaknya Nadia ini. Pada suatu ketika ibu dan bapaknya itu sering bertengkar, hal-hal sepele lah pokoknya, sering bertengkar gitu deh, sering bertengkar ya. Dan ibunya itu jadi sering sakit-sakitan, dan ibunya itu juga sering ngelamun kalau malam-malam jam 12 malam dia selalu jalan ngelindur ke belakang halaman rumahnya itu yang gede gitu. Dan pada tragedinya terjadi ketika ibu yang katanya sedang mengambil air minum di belakangnya, kata bapaknya nih. Kan Nadia sama bapaknya lagi makan. Pak, ibu mana ya pak? Kata si Nadia nih. Oh ibu lagi ngambil air tuh di belakang, Nat. Oh, ngambil air di belakang, air minum, buat minum. Akhirnya Nadia tuh tep, dia berjalan ke dapur nih, namanya Nadia pengen ketemu ibunya kan. Alangkah syok dan kagetnya Nadia melihat ibunya sedang mencelupkan kepalanya ke dalam air rebus yang sedang gemulak-gemulak, kalau bahasa Jawanya lur ya, sedang mendidih gitu lur. Langsung tuh Nadia menjerit, tidak ibu. Cerita Nadia membuat bapak dan kakaknya langsung menghampiri Nadia nih. Nadia, kenapa sih jerit-jerit? Bikin kita kaget aja. Ibu pak. Si Nadia nangis histeris deh pokoknya tuh melihat ibunya yang ternyata sudah tergeletak tidak bernyawa dengan tubuh yang sangat kaku. Hal itu membuat Nadia sangat syok dan trauma. Secara kan dia yang menyaksikan sendiri ibunya yang mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam si air panas itu. Jadi pas kematian ibunya, si Nadia itu sama kakaknya itu di rumah cuma mereka doang deh ngobrol berdua. Bapaknya tuh sering keluar kota karena kan ketika pas kematian ibunya, usaha bapaknya tuh langsungan moncer, langsung tambah kaya, tambah tajir, tajir melintir dah pokoknya tuh pas kematian ibunya meninggal dunia itu. Pada suatu malam, tuk 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 tuk, Nat, buka pintu dong Nat. Nah dia tuh langsung bukain pintunya. Kenapa sih kak malam-malam kesini? Udah tahu udah malam. Kakak mau tidur di sini boleh nggak? Kamar kakak panas banget nih. Oh ya udah silakan, kalau mau tidur di sini nggak apa-apa kok, kata si Nadia gitu. Padahal si Yoga ini sedang mengalami kejadian yang sangat mengerikan, tapi dia takut cerita sama adeknya. Takutnya kalau dia cerita sama adeknya malah nambah takut. Jadinya dia skip nih, nggak cerita dulu dia sama adeknya nih. Setelah itu bulan demi bulan, tahun demi tahun, pada suatu saat itu si Yoga cerita nih sama adeknya. Nat, tau gak sih pas malam itu tuh kakak tuh, ya Allah tau gak sih Nat, kakak tuh ngeliat ibu Nat. Astagfirullah, ibu kan sudah meninggal kakak jangan ngawur deh, katanya si Nadia gitu kan. Beneran Nat, tuh kakak ngeliat ibu lagi di kerangkeng. Astagfirullah, di kerangkeng, kan ibu udah meninggal kak. Beneran Nat. Terus di sampingnya itu ada makhluk berwajah kambing yang bertanduk tajam. Dia melihat ke arah kakak, lalu ibu bilang, Yoga lari gitu. Ketika Yoga mau lari Nat, ketika kakak mau lari Nat, makhluk itu langsung menghampiri kakak dan kakak langsungan bangun Nat. Tapi Nat, ketika kakak bangun tuh tubuh kakak tuh semuanya pada sakit, banyak cakaran-cakaran. Ya Allah kakak, astagfirullah.
Ini sebenarnya ada apa ya Kak ya? Aku juga jadi bingung nih, sebenarnya Bapak nih ngerasain apa nih Kak dari kita ya Kak ya? Kakak juga nggak tahu, tapi Kakak pasti akan cari tahu nih sebenarnya ada apa ini. Iya Kak ya Kak, semoga semoga kita baik-baik aja ya Kak ya. Aduh. Dan pada suatu ketika si Yoga ini pulang nih dari kuliah, langsung dia tuh marah-marah sama bapaknya. Bapak yang sudah membunuh ibu, kata si Yoga. Bapak yang sudah membunuh ibu kan, kata akhirnya tuh dengan terpaksa bapaknya tuh langsung menceritakan sesuatu rahasia kepada kedua anaknya ini. Nih, kalian kalau mau menuruti kata bapak, kalian akan selamat. Pokoknya kalian harus ikutin kata bapak. Sebenarnya ada apa nih Pak nih? Kenapa ibu bisa meninggal dunia secara tragis? Jadi bapak jujur ya, jadi bapak melakukan pesugihan kanda bubrah. Astagfirullah, kata Nadia kan. Ya Allah Pak, jadi ibu selama ini meninggal dunia karena menjadi tumbal pesugihannya bapak. Iya, kalian semua diem ya. Kalau kalian mau selamat, kalian harus diam. Kalian harus dengarkan kata bapak. Lalu kita harus bagaimana Pak? Kita nggak mau meninggal secara cuma-cuma kayak gitu Bapak. Pokoknya selama kedepannya kalian harus ikutin apa yang bapak omongin. Ya dengan berat hati Yoga sama Nadia ikutin tuh apa yang bapaknya omongin. Jadi tuh bapak semenjak itu tuh setiap malam Selasa bapak tuh selalu membawa kepala kambing, kepalanya doang ya, kepala kambing, lalu dikuburin di belakang rumah. Jadi tuh ya kata tetangga-tetangga di samping, dia tuh selalu bilang sama Nadia, Nat, kamu melihara kambing ya? Enggak bu, saya enggak melihara. Kalau malam banyak kambing tahu, kayak suara kambing lagi lari-larian di belakang. Enggak bu, kita nggak melihara kambing kok bu, katanya tetangga-tetangganya itu pada aneh. Kenapa ya, ini kok komplek-komplek perumahan elit kok kalau malam kok ada suara kaki kambing kalau malam lagi lari-larian kayak gitu. Karena apa ya, karena setiap malam Selasa bapaknya selalu menguburkan kepala kambing itu di belakang rumahnya kayak gitu. Ya pokoknya pas mereka tahu tuh, pokoknya setiap malam Selasa bapaknya selalu menguburkan kepala kambing itu di belakang rumahnya itu, udah pokoknya di atas, terus melakukan ritual-ritual aneh di atas tuh di ruang kerja bapaknya gitu. Pada suatu hari tiba-tiba kakaknya si Yoga tuh meninggal dunia dengan tubuh yang kaku dan mata mendelik kayak habis kecekek gitu deh. Melihat hal itu si Nadia semakin trauma, dia tuh nyesek dan sedihnya itu gimana ya. Kemarin ibunya tahun 2002 meninggal dunia dan tahun 2012 kakaknya meninggal dunia. Pokoknya tuh sedih banget, udah bana meninggalnya nggak wajar kayak gitu kan. Pas pemakamannya juga juga dirahasiakan. Jadi pemakamannya itu Yoga dimakamin itu bersama dengan bapaknya, jadi tuh nggak ada yang ngelayat gengs, Lur. Jadi tuh orang-orang nggak boleh ngelayat itu, soalnya kan tubuhnya Yoga itu entah itu kenapa kita nggak tahu ya, tubuhnya Yoga pokoknya tuh nggak boleh ada yang melayat, kata bapaknya gitu. Dan 40 hari atau apa deh setelah kematian kakaknya, sekitar malam-malam itu si Nadia tidur tuh. Dia tuh kayak berisik banget di atas tuh, di lantai 2 tuh, pokoknya di lantai ruang kerja bapaknya. Ih, berisik banget nih, ada apaan sih? Kayak ada lagi rame-rame di atas tuh. Karena saking penasaran dan juga takut, tapi Nadia mencoba dengan keberanian diri, dia itu pengen tahu nih sebenarnya tuh ada apa di atas nih. Kenapa rame-rame ini? Padahal udah malam banget nih. Akhirnya Nadia keluar kamar, tap 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 tap, dia jalan ke lantai atas. Dia di depan ruang kerja bapaknya nih. Di depan ruang kerja bapaknya tuh pintunya tuh agak kebuka dikit. Dia tuh ini nih apa? Mengintip nih. Astagfirullahalazim ya Allah, astagfirullahalazim ya Allah. Coba apa yang dilihat? Dia melihat sesosok makhluk berbadan manusia, berkepala kambing, sedang mencabik-cabik, sedang memakan tubuhnya Yoga yang sudah meninggal dunia itu. Dan makhluk itu menatap Nadia, langsung Nadia pingsan. Keesokannya dia terbangun tuh, di samping udah ada bapaknya. Dia tuh nangis, Bapak semalam tuh Nadia lihat Pak, Nadia lihat Yoga dimakan sama makhluk itu Kak, Mak. Terus kata bapaknya, ih kamu mah ngawur banget tuh, kemarin bapak sendiri yang memakamkan si Yoga ke kuburan, kamu jangan ngaco ya Nat ya. Bapak, Nadia nggak bohong Pak. Udah terserah kamu deh Nat ya, pokoknya ini mulai sekarang ini kamu harus hati-hati aja, kalau ada apa-apa bilang sama bapak. Ya pas ke kematian kakaknya, si Nadia jadi
kayak kebuka mata batinnya gitu ya. Dia tuh kayak bisa ngelihat makhluk kasat mata. Jadi antara dunia nyata dan dunia makhluk halus tuh dia tuh tahu gitu. Kayak ada makhluk halus lagi ngomong apa ke dia, tapi si Nadia tuh bener-bener tuh ibarat kata tuh dia kayak ngerasa kayak orang gila gitu. Sampai akhirnya dia ke psikiater. Maksudnya tuh kenapa nih dia jadi seperti ini kayak gitu, Lur. Ya Allah, kasihan banget Lur ya, Nadia Lur ya. Pasca kematian kakaknya Yoga, emang sih apa namanya, usaha bapaknya makin moncer tuh, duitnya makin banyak. Tapi apa Lur, bapaknya emang tetap sedekah Lur, ke masjid, ke yatim piatu, sedekah terus tuh dia tuh, sedekah terus. Terus dia memikirkan ini bagaimana caranya supaya tumbal itu berakhir di apa tuh, di yoga aja nih. Akhirnya si bapaknya itu ngajak Nadia ke suatu daerah di pelosok Jawa. Dia sono tuh, si Nadia bingung nih, ini bapak mau kemana sih, udah ikutin bapak aja, kamu gak usah banyak tanya, kata bapaknya gitu kan. Mereka tuh naik mobil tuh ke sono tuh. Si Nadia di sepanjang perjalanan ngelihat makhluk yang tak kasat mata gitu deh. Terus pada bilang gini, kamu akan segera mati, kamu akan segera mati, kayak gitu. Si Nadia cuma nutup kuping kayak gini, aduh ya Allah, astagfirullah. Pokoknya Nadia cuma nutup telinga dan mata. Saking takutnya dia. Oh ternyata tuh bapaknya itu ke sebuah rumah yang sederhana di pelosok Jawa gitu deh. Pokoknya dia kan cuma ngikutin aja ya. Terus dia ketemu seorang mbah. Dia menceritakan apa yang terjadi. Mbah, ini kenapa katanya nggak bakal minta tumbal keluarga saya, kenapa istri dan anak saya meninggal dunia secara tragis. Lalu mbah itu berkata, keserakahanmu lah yang membuat, dukunnya itu bilang, keserakahanmu lah yang membuat keluargamu jadi seperti ini. Si bapaknya Nadia ngamuk-ngamuk udah pokoknya. Aduh, terus gimana mbak? Ya udah, nggak bisa nih, perjanjian ini nggak bisa nih, nggak bakalan bisa diputus ini. Aduh, udah si Nadia cuma lemes. Dia tuh cuma pemikirannya itu, next berarti yang bakal diambil nyawanya tuh udah Nadia kan. Aduh, akhirnya tuh ya udah, bapaknya tuh pulang sama Nadia tuh dengan tanpa hasil deh. Pokoknya tuh sedih banget deh pokoknya. Sampai di rumah, rumahnya diacak-acak tuh, kamar ruang kerjanya bapaknya tuh nangis kayak menyesali perbuatannya, yang nasi udah menjadi bubur Lur, keluarganya udah habis jadiin tumbal, tinggal si Nadia nih sama dirinya dia sendiri nih. Akhirnya bapaknya Nadia memutuskan untuk pergi ke ustadz kiai gitu, meminta pertolongan nih supaya si Nadia ini gak bakalan diambil oleh si iblis itu. Tapi sayang sekali, kata ustadznya, nasi udah jadi bubur. Next tumbal ini akan meminta lagi selama 10 tahun sekali. Ya, yang kemungkinan si Nadia ini bakal diambil di tahun 2022. Kan 2002 ibunya, 2012 kakaknya. Next 10 tahun kemudian kan 2022 kan. Ini aja udah 2003 kan. Berarti kan 2022 tahun kemarin kan. Nggak tahu deh, kita nggak tahu deh si Nadianya ini masih hidup atau sudah meninggal dunia ya. Tapi kalau kalian pengen tahu endingnya, kalian bisa menyaksikan filmnya di Ambang Kematian di bioskop yang lagi ongoing saat ini ya. Tuh kalian tuh yang udah nonton nih, tolong nih ceritakan di bawah nih endingnya gimana. Jangan deh, nggak boleh spoiler ya, nggak boleh spoiler. Pokoknya kalau kalian pengen tahu endingnya, kalian harus nonton di Ambang Kematian di bioskop saat ini ya. Aku juga penasaran nih si Nadianya nih masih hidup atau dia sudah meninggal dunia ya. Tapi semoga saja Nadia, kita doakan selalu sehat ya. Semoga saja dia masih hidup ya. Semoga saja kita doakan ya. Walaupun kita nggak tahu nih endingnya tuh kayak gimana ya, kalau kita belum menyaksikan filmnya secara langsung di bioskop. Ya udah, terima kasih yang sudah menonton channel ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada salahnya dari cerita aku, tolong dimaafkan ya. Bye bye, see you next time cerita selanjutnya.